Selamat pagi semuanya anak-anak. Pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Semangat semuanya belajarnya? Semangat. Kita akan memulai belajar kita pada hari ini. Sebelum mulai pembelajaran, silakan salah satu di antara kalian memimpin doa. Tasya, maju ke depan. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Tasya. Silakan duduk kembali. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, hadir semua. Siapa yang masih ingat dengan pembelajaran minggu kemarin? Saya, Bu. Ya, Trian. Apa Trian? Tentang media tanam. Tentang media tanam. Ada lagi yang ingat pembelajaran minggu kemarin? Ada? Tasya? Media tanam adalah suatu tempat atau wadah untuk menumbuhkan tanaman. Ya. Ada lagi yang ingat? Stoner? Mungkin ingat? Media tanam adalah sebagai wadah atau tempat tinggal tempat tanaman. Iya. Ada yang masih ingat lagi apa pembelajaran minggu kemarin? Saudara Kalona masih ingat? Macam-macam media tanam meliputi arang, batang pakis, mos, dan tanah. Ya, anak-anak ibu hebat semuanya ya, masih ingat dengan pembelajaran minggu kemarin. Kalau minggu ini kita akan mempelajari tentang persemaian tanaman cabai sesuai dengan prosedur. Ya, menanam cabai, khususnya cabai rawit, sangat menjanjikan. Dilihat dari sisi harganya, cabai rawit termasuk harga yang sangat mahal. Misalnya kalian pada waktu musim hari raya, Natal, harganya akan lebih mahal. Misalnya kalian menanam dalam satu pot. Dalam satu pot kalian menghasilkan 1 kilogram cabai. Harga 1 kilogram cabai dianggap dengan harga 150.000. Kira-kira dalam 150.000. Kalau 10 pot berapa kalian dapatkan dari menanam cabainya? Berapa? 1 pot harganya menghasilkan cabai 150. Kalau sudah 10 pot, kira-kira kalian menghasilkan berapa uang? 1.500.000. 1.500.000. Bayangkan dalam 10 pot kalian sudah menghasilkan uang 1.500.000. Apakah itu tidak menjanjikan kalau kalian untuk menanam cabai? Ya, untuk pembelajaran hari ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah setelah proses pembelajaran dan melalui penayangan video peserta didik yaitu kalian sendiri ya. Yang pertama menganalisis tempat dan media tanam dengan tepat, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang kedua menganalisis jenis dan fungsi media tanam dengan tepat. Yang ketiga menganalisis benih sayuran cabai dengan tepat. Yang keempat menyiapkan tempat persemaian dengan tepat. Yang kelima adalah menyemaikan media tanam sayuran cabai sesuai prosedur. Ya, Ibu akan membagi kelompok kalian. Yang pertama kelompok 1. Milkalona, Trian, Randy. Ya, silakan bergabung dengan kelompoknya. Kelompok 2. Fiona, Ibnu, Stoner, Tasya, silakan bergabung dengan kelompoknya. Sudah bergabung dengan kelompoknya? Ya. Sudah, ya. Pembelajaran kita pada hari ini kita menggunakan model PJBL. Penilaian Ibu terhadap kalian pada hari ini yang pertama adalah keaktifan kalian di dalam berdiskusi maupun kerja kelompok. Yang kedua adalah kinerja kalian pada waktu kalian praktek nanti ya. Yang keempat adalah sikap kalian dalam pembelajaran. Sikap yang pertama adalah kalian ya tidak ribut. Kedua mengerjakan tugasnya dengan
Baik, sebelum mengerjakan kelompok, Ibu akan membagikan LKPD. Silakan Ibnu bagi. Ini ada bahan ajar. Ini dibagi untuk kelompoknya Milka Lona. Ya, sudah dapat LKPD-nya? Sudah? Ya. Apakah LKPD-nya sudah dapat? Sudah. Silakan kerjakan per kelompok LKPD-nya. Ibu kasih waktu sekitar 10 menit. Kan sudah selesai LKPD-nya? Sudah. Sudah ya. Pada hari ini kita akan melakukan persamaian benih cabai. Kalian silakan permasalahan apa yang akan terjadi apabila tidak melakukan langkah-langkah sesuai dengan prosedur. Silakan perhatikan di depan. Ibu akan tampilkan video. Perhatikan videonya. Silakan diperhatikan videonya ya anak-anak ya. Dah.
Trian ngantuk Kak Trian? Tidak. Trian dari tadi ibu lihat menguap terus tadi. hari berikutnya dengan kondisi tanaman yang tentunya sudah berbeda. Namun kembali kawan, hari ini kita berada pada tanggal 5 Januari tahun 2021. Seperti ini kondisi tanaman kita belum melakukan pemupukan apa-apa ya. Jadi mungkin sekitar minggu depan baru kita lakukan pemupukan. Di hari ini saya akan semprot dengan insektisida untuk mencegah tanaman kita diserang hama seperti kutu kempul dan lain sebagainya yang bisa menyebabkan tanaman kita terkena maupun hama trips yang bisa menyebabkan daunnya itu keriting dan gosong. Di sini kemarin saya semai itu ada 3 nampan ya, dan terbukti bahwasanya yang kita semai itu hanya sekitar 70% saja yang bisa tumbuh, dan sudah saya pilah-pilah mana yang bisa tumbuh dengan baik saya letakkan di sini dan sisanya ada di sana. Kemarin saya semai ke penuh ya, ada sekitar 3 nampan dan yang tumbuh hanya 70% saja, jadi saya pilah ini jelek-jelek saya pindah ke sana. Jadi nanti kalau ada yang bagus akan saya ambil kembali dan saya pisahkan yang tidak bisa ditanam sama sekali. Di sini kita hanya semprot kurang-kurang saja kawan karena ini sudah cukup. Di sini sudah saya siapkan air dengan kapasitas 1 liter. Untuk obatnya sendiri saya gunakan hanya setengah cc ditakar ya dengan suntikan agar tidak terjadi overdose pada tanaman kita karena usianya masih muda ya. Dan dianjurkan juga ya kalau dari kemasan ini, petunjuk yang ada di kemasan itu antara antara setengah cc sampai 1 cc untuk 1 liter air ya. Dan sekarang kita gunakan dosis yang paling kecil sekitar setengah cc. Ini kawan ya, kita nanti sedikit saja, tidak perlu terlalu banyak. Baik, tinggal kita semprotkan saja. Oke kawan, kita sambung lagi di hari berikutnya dan ini bisa disimpan, kita bisa gunakan nanti kira-kira 1 bulan. Ya, cukup ya. Dari video tadi tempat persemaian adalah suatu tempat khusus yang digunakan untuk mengecabarkan benih dengan kondisi tanah yang gembur dan terlindungi dari cahaya matahari maupun angin. Ya, syarat benih cabai yang baik apa saja? Siapa yang tahu? Ada yang bisa bantu Ibu syarat benih cabai yang baik? Ada bisa bantu Ibu? Ada? Ya, yang pertama syarat benih cabai yang baik adalah diketahui varietas dan identitasnya. Yang kedua, berasal dari buah masak pohon dan berwarna merah. Ya, berarti cabainya harus masak yang benar-benar masak dan berwarna merah. Yang ketiga,
seragam, murni dan tidak bercampur dengan varietas lain, berarti harus satu varietas. Yang keempat, bersih dari kotoran. Yang kelima, daya tumbuh tinggi, yaitu kurang lebih dari 80%. Ya, yang selanjutnya berlabel atau bersertifikat seperti tadi yang kalian lihat videonya, ada sertifikatnya dan ada labelnya. Yang selanjutnya benih bebas dari hama dan penyakit. Yang selanjutnya adalah benih yang baik 150 sampai dengan 175 biji per gram. Ya. Setelah kalian membaca dan melihat video di depan, silakan kalian membuat rencana persemaian cabai. Ya, kalian mendesainnya seperti apa dan menyusun jadwalnya seperti apa. Silakan dikerjakan per kelompok. Kelompok kami, Bu, melakukan proyek pensortiran benih cabai yang baik untuk persemaian. Silakan susun jadwalnya ya, sesuai kesepakatan kelompok. Ya, silakan. Sudah menyusun jadwalnya? Sudah? Semuanya? Sudah. Silakan kalian praktekkan apa yang kalian desain, produknya apa. Kita prakteknya di luar. Silakan keluar semuanya. Silakan praktekkan hasil desain kalian tadi ya anak-anak ya. Baik, Bu. Kelompok kami akan melakukan persemaian. Hal yang pertama kali kami lakukan adalah dengan memilih benih yang baik. Benih dimasukkan ke dalam air yang hangat dan dibiarkan beberapa menit. Benih yang baik akan tenggelam dan benih yang tidak baik akan mengapung. Dan kami, Bu, sudah mempunyai bibit yang sudah tumbuh dan siap untuk ditanam di lahan. Iya, silahkan dikerjakan. Apa yang pertama kali kalian lakukan? Apa, Trian? Memasukkan air ke dalam gelas. Ya, setelah itu, setelah masukkan air, Lalu masukkan bibit yang akan ditanam. apa yang kalian lihat dari bibit tersebut? Apakah mengapung, apakah tenggelam? Mengapung. Mengapung. Kalau mengapung tadi, tandanya bibit Tidak baik. tidak baik. Ya, kita tunggu dulu apakah bibit tersebut tenggelam apa tidak ya. Kita tunggu. Apakah ada yang masih di luar? Tidak ada. Baiklah, silakan membuat laporan produk. Ya, kalian silakan membuat poster dari hasil praktek kalian di luar tadi.
Kelompok Wilkarno sudah selesai.
Sudah. Ya, kita tunggu kelompoknya Fiona dulu ya. Kelompok piano sudah selesai? Sudah. Kalian sudah selesai menyelesaikan praktek dan menyelesaikan posternya sudah selesai semua? Sudah. Silakan presentasikan hasil poster kalian di depan. Kelompok 1, kelompoknya Dirkalna, silakan presentasikan di depan. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari praktek kami. Yang pertama adalah memilih benih. Yang kedua yaitu merendam benih dengan air. Yang ketiga memasukkan tanah ke gelas plastik. Yang keempat yaitu benih yang siap dipindah. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, silakan Stola. Dengan menggunakan air apakah merendam benih cabai? Benih cabai direndam menggunakan air hangat. Ada pertanyaan lagi? Apa tanda kalau benih itu baik? Benih yang baik akan tenggelam ke dalam air, sedangkan benih yang kurang baik atau tidak baik, dia akan terapung. Silakan untuk presentasinya. Kelompok 1 setelah selesai mempresentasikan, silakan kelompok 2 maju ke depan. Ya, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami berikut. Pertama, media tanam merupakan salah satu faktor kunci yang sangat menentukan keberhasilan dalam bercocok tanam. Baik itu tanaman buah, tanaman hias, sayuran, bunga, dan sebagainya. Maka dari itu, dalam mempersiapkan media tanam tersebut harus dilakukan dengan benar dan tepat agar nantinya bisa diperoleh media tanam yang benar-benar subur, bebas jamur, hama, penyakit, dan baik untuk pertumbuhan tanaman. Kriteria media tanam yang subur itu sendiri setidaknya mencakup 5 hal berikut ini. Mengandung nutrisi dan unsur hara yang dibutuhkan tanaman, mengandung mikroorganisme yang baik di dalamnya, memiliki porositas atau kegemburan tanah yang baik, memiliki pH yang netral, bebas hama, penyakit, dan zat beracun. Untuk menyemai benih cabai tentunya dibutuhkan media semai yang baik dan subur
agar bibit yang dihasilkan dapat tumbuh dengan optimal. Lantas apa saja kriteria media yang baik dan subur tersebut? Media semai yang baik dan subur setidaknya memiliki 4 kriteria, yaitu 1. Memiliki cukup unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. 2. Mengandung mikroorganisme baik yang bagus untuk tanah dan tanaman. 3. Memiliki kegemburan atau porositas yang bagus. 4. Untuk menyemai benih cabai tentunya dibutuhkan media semai yang baik dan subur agar bibit yang dihasilkan dapat tumbuh dengan optimal. Lantas apa saja kriteria media yang baik dan subur tersebut? Media semai yang baik dan subur setidaknya memiliki 4 kriteria, yaitu pertama, memiliki cukup unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. 2. Mengandung mikroorganisme baik yang bagus untuk tanah dan tanaman. 3. Memiliki kegemburan atau porositas yang bagus. 4. Memiliki pH atau tingkat keasaman yang netral. Ketiga, pemupukan. Berikan pemupukan tambahan dengan dosis 1 sendok makan NPK per polybag setiap bulannya. Atau apabila ingin menanam cabai secara organik, sebagai gantinya semprotkan pupuk organik cair pada masa pertumbuhan daun dan pertumbuhan buah. Tambahkan 1 kepal kompos atau pupuk kandang kambing pada saat tanaman mau berubah. Penyiraman. Tanaman cabai sebaiknya disiram sekurang-kurangnya 3 kali sehari. Apabila matahari bersinar terik, siram tanaman setiap hari. Pengajiran. Setelah tanaman cabai tumbuh sekitar 20 cm, berikan ajir bambu. Ajir ini berguna untuk menopang tanaman berdiri tegak. Perompesan tunas-tunas muda yang tumbuh di ketiak daun sebaiknya dihilangkan perompesan dimulai pada hari ke-20 setelah tanaman. Perompesan biasanya dilakukan 3 kali hingga terbentuknya cabang. Gunanya agar tanaman tidak tumbuh ke samping ketika batang belum terlalu kuat menopang. Hama dan penyakit. Penggunaan pestisida sebaiknya hanya dilakukan apabila tanaman terlihat terserang hama atau sakit. Apabila terlihat ada hama putih, semprot dengan pestisida. Bila terlihat ada bakal ulat, semprot dengan eksisida secukupnya, atau terlihat jamur, gunakan fungisida. Untuk bercocok tanam cabai organik. 1, 2, 3. Keempat, untuk memanen cabai kita melakukan dengan memotong batang cabai menggunakan tangan ataupun alat gunting. Hindari memanen dengan mencabut buah cabai karena dapat merusak tekstur tanaman sehingga akan sulit dipanen lagi. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Baiklah, presentasi kalian semuanya hebat-hebat dan kerja kelompok kalian juga hebat. Praktek kalian juga berhasil. Dari pembelajaran kita pada hari ini, kira-kira ada yang tidak dipahami apa? Apa kira-kira yang belum kalian pahami? Paham? Paham, Bu. Paham. Apa kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Ada bisa bantu Ibu satu orang? Itu. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini apa? Teknik
pembuatan bersamaian tanaman cabai agar benih cabai dapat tumbuh sehat, seragam, dan terhindar dari serangan organisme pengganggu tanaman atau APT. Maka tempat persemaian harus disiapkan sebaik mungkin. Baiklah, waktu kita habis. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan satu orang memimpin doa pulang. Baiklah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas semuanya. Silakan